wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaiz Yats dari kelompok 7 kelas PTKF. Kali ini saya akan mereview materi pertama yaitu esensi dan tendensi pelaksanaan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pertama itu esensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, yaitu dapat memantapkan kepribadian mahasiswa dan dapat menimbulkan rasa kebangsaan pada diri mahasiswa. Yang kedua itu tendensi pendidikan kewarganegaraan, yaitu dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dan dapat meningkatkan keyakinan akan ketangguhan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Sekian. Ya, Sri Wahyuni. Yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Yang kedua yaitu alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Yang ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Hal ini dikarenakan identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu. Yang keempat yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang kelima yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis atau non-fisik. Saya Muhammad Farham Saputra dari kelompok 7. Kali ini saya akan mereview materi pertemuan ketiga, yaitu integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nation. Jenis-jenis integrasi mencakup 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi elit massa, dan 5. Integrasi tingkah laku. Integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Perkenalkan, saya Nur Inaya Idil dan saya akan menjelaskan mengenai materi Hukum Konstitusi 1 dan Hukum Konstitusi 2. Konstitusi merupakan sebuah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur bagaimana sebuah lembaga negara dijalankan atau dibentuk. Adapun fungsi dari sebuah konstitusi, yang pertama sebagai landasan konstitusionalisme, dan yang kedua yaitu membatasi wewenang pemerintah agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang. Dan adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi
konstitusi di Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan sebagai hukum dasar negara. Pada awal reformasi terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena dinilai belum cukup memuat landasan kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Maka dari itu MPR melakukan 4 kali perubahan secara sistematis dan bertahap. Dan 4 kali perubahan ini harus kita pahami sebagai satu rangkaian dan sebagai satu kesatuan. Aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan di Indonesia. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana ketika tidak ada pembatasan kekuasaan, maka pemerintah akan sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya atau dalam menjalankan pemerintahannya. Maka dari itu, perlu adanya sebuah konstitusi dalam sebuah negara. Perkenalkan, nama saya Nurul Syaputri. Saya akan membawakan materi tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Hak dan kewajiban warga negara merupakan hubungan antara warga negara dengan negara. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah Pasal 29 ayat 1 tentang agama, Pasal 30 ayat 2 tentang pertahanan dan keamanan, Pasal 31 ayat 3 tentang pendidikan dan kebudayaan, dan yang terakhir Pasal 33 ayat 1 tentang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Setiap warga negara yang memiliki hak dan kewajiban diharapkan berdisiplin diri dalam melakukan hak dan kewajiban sebagai tatanan kehidupan demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah, sehingga terwujud harmoni